Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, saya akan bacakan berita yang menyejukkan ya, yang menyejukkan dari salah seorang tokoh nasional. Siapa beliau? Beliau adalah Ketua Umum, Ketua Umum PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yaitu Gus Yahya yang mengeluarkan statement atau pernyataan tentang di Pilpres 2024 atau pemilu 2000 ya Pilpres 2024 NU tidak ikut-ikutan. Saya kutip dari cnnindonesia.com dengan judul Gus Yahya tegaskan Pilpres 2024 tak ada capres-cawapres atas nama NU. Surabaya, CNN Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau yang kita kenal dengan nama Gus Yahya memastikan tidak akan ada calon presiden maupun calon wakil presiden yang mengatasnamakan NU pada Pilpres 2024. Ia mengatakan demikian karena dalam setiap kontestasi politik, PBNU tak ambil bagian dalam kompetisi, namun berada di posisi netral. Enggak ada. Pokoknya saya tegaskan bahwa tidak ada calon presiden atau wakil presiden atas nama NU. Tidak ada sama sekali, kata dia di Surabaya Rabu 11 Januari. Menurutnya NU tidak akan terlibat ke dalam arus perpolitikan pada pemilu 2024. Adalah komitmen dirinya sejak terpilih menjadi Ketua Umum PBNU. Yahya mengatakan apabila ada tokoh NU yang ikut dalam ajang pemilu atau Pilpres 2024, itu adalah kehendak sosok tersebut, bukan kesepakatan dari PBNU. Kalau ada tokoh NU yang maju itu berarti atas nama prestasinya sendiri, kinerjanya sendiri, kata dia. Ya, kita harus apresiasi statement dari Gus Yahya terkait dengan NU tidak akan terlibat NU secara kelembagaan ya. NU secara kelembagaan tidak akan terlibat pada politik praktis di Pilpres 2024 yang akan datang. Seandainya ada salah seorang tokoh, misalnya salah seorang capres yang mengambil capresnya dari NU atau mungkin ada capres anggota NU yang menjadi capres, itu adalah urusan pribadinya. Itu bukan atas dasar kesepakatan dengan PBNU. Nah, namun bisa saja mungkin kita menganalisis hal tersebut. Mengapa Gus Yahya sampai mengatakan seperti itu? Ya bisa jadi hal ini untuk menjaga jarak dengan partai yang mengaku-ngaku diri pada NU. Siapa itu? PKB. Karena sejauh ini kita ketahui bersama antara PBNU ya dengan Partai Kebangkitan Bangsa itu tidak memiliki hubungan yang begitu harmonis. Artinya hubungannya tidak baik-baik saja. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut agar orang-orang tidak mengaku diri paling NU atau partai yang lahir dari NU sehingga seolah-olah warga NU wajib memilih salah satu partai yang diidentikan, maka beliau sejak awal ya menyatakan diri bahwa kalau dirinya terpilih sebagai PBNU, maka NU tidak akan terlibat dalam politik praktis. Meskipun pada kenyataannya ketika membuat struktur ketika membuat struktur organisasi dari PBNU itu sendiri, ya beliau juga banyak melibatkan tokoh-tokoh dari partai politik. Misalnya Mardani Maming yang diangkat sebagai bendahara umum PBNU, yang dimana saat ini Mardani mantan anggota mantan ketua umum HIPMI yang saat ini sedang berurusan dengan KPK. Itu agak meskipun tidak sesuai juga antara memang NU tidak secara kelembagaan tidak terlibat, tetapi beliau juga mengambil tokoh-tokoh dari partai politik. Itu hal yang patut kita kritisi. Cuman tetap letak positifnya adalah NU tidak terlibat di partai politik.
NU merupakan organisasi agama, ya, organisasi keagamaan. Sudah merupakan sepantasnya ya agar agama itu eh, tidak dibawa-bawa untuk ke dalam politik praktis, mengingat agama itu adalah sesuatu yang sangat sensitif. Bisa kalau tidak hati-hati akan menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan disintegrasi bangsa. Seperti yang terjadi pada Pilkada DKI di tahun 2017 yang pada saat itu sangat erat dengan sangat kental dengan politik identitasnya, yang dimana aroma perpecahannya ya, efek dari perpecahannya masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Bahkan gubernur terpilih pada saat itu Anies Baswedan juga masih disematkan sebagai tokoh yang lahir dari politik identitas, pemimpin daerah yang lahir dari politik identitas, dan itu yang dijadikan sebagai serangan ya, serangan untuk menyerang Anies Baswedan. Dan negatifnya juga seandainya NU terlibat dalam politik praktis ya, seandainya eh, anggaplah tokoh yang dipilih oleh NU itu kalah dalam pilpres yang akan datang, maka di mana letak wibawa NU itu sendiri dengan tokohnya yang besar ya, dengan jumlah masanya yang besar ya, terus tiba-tiba kalah dalam kontestasi politik, kan itu bisa merusak reputasi dari NU itu sendiri. Sehingga beliau mengatakan bahwa NU tidak terlibat di politik tingkat bawah, kan tapi politik tingkat atas. Maksudnya NU itu hadir di tengah masyarakat bukan dalam politik, kan tapi hadir dalam hal politik-politik kebangsaan. Bagaimana mengawal NKRI, bagaimana menciptakan suasana yang teduh di tengah-tengah masyarakat. Di sanalah letak fungsi dari NU itu sendiri. Masih menurut Gus Yahya, seandainya oleh karena NU tidak terlibat dalam politik praktis, maka dalam jabatan struktural menteri misalnya, tidak ada yang boleh mengatakan bahwa satu pos menteri tertentu itu merupakan jatah dari NU. Ya, ya seandainya ada tokoh NU yang terpilih untuk menempati posisi tersebut, alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Mengapa? Ya karena memang NU bukan partai politik. Nah, seperti itu pernyataan Gus Yahya. Itu memang ada benarnya. Hal ini untuk menyikapi protes beberapa waktu yang lalu, misalnya anggaplah Kemenak ya, Kementerian Agama yang di mana Kementerian Agama itu selalu diidentikan dengan tokoh-tokoh NU. Di periode kedua Pak Jokowi, beliau memilih Fahrul Razi ya, mantan Jenderal Purnawirawan TNI. Beliau yang dipilih menjadi Menteri Agama. Pada saat itu warga NU protes ya. Kenapa? Karena biasanya Menteri Agama itu dari NU. Ya, protes dan akhirnya karena mungkin suatu dan lain hal, Pak Fahrul Razi kemudian di kemudian hari dipecat sebagai Menteri Agama, digantikan oleh Gus Yakut, yaitu Khalil Yakut Qomas. Yakut Khalil Qomas, mohon maaf. Beliau digantikan. Begitu juga dengan Kemenak diidentikan dengan NU, sedangkan Kementerian Pendidikan diidentikan dengan Muhammadiyah. Ya, meskipun di periode kedua Pak Jokowi Kementerian Pendidikannya bukan dari Muhammadiyah, kan tapi diambil dari tokoh nasional, siapa Pak Nadiem Makarim, Mas Nadiem ya, Mas Nadiem Makarim. Apakah ada menteri dari kalangan Muhammadiyah? Ada, itu Profesor Dr. Muhajir Effendi. Ya, beliau mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah sebagian besar waktu beliau dihabiskan menjadi menteri. Yang pertama menjadi Menteri Pendidikan, yang kedua menjadi Menteri PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Respect, hormat dengan statement yang dikeluarkan oleh Gus Yahya ya. Semoga NU tetap bisa mengawal bangsa ini menjadi bangsa yang rakyatnya moderat dalam hal beragama, berpolitik dan sebagainya, sehingga mampu menampilkan keteduhan di tengah-tengah masyarakat. Memang sudah sepantasnya
ormas keagamaan itu tidak terlibat dalam hal politik agar tidak menjadi bagian dari perpecahan, karena kita ketahui bersama ya politik itu adalah memang tujuan mulia politik itu adalah untuk membangun kesejahteraan dan sebagainya, tapi efek negatif dari politik itu adalah perpecahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.